mereka buka yang namanya itu sekolah-sekolahan. Jadi ketika ada satu grup datang mau ke tempat satu situs pasisi ya, itu di sepanjang perjalanan mereka buat semacam sekolah darurat. Jadi ada gurunya ngajar gitu ya, anak-anak kumpul belajar, misalnya belajar hitung 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Mereka belajar. Nanti ada orangnya itu setelah kita mau pulang, mereka kasih pengumuman atau kasih brosur. Ini ada sekolah di sini, tidak punya dana, mereka belajar di mana begitu. Kasihan, coba mau bantu semua. Ternyata oleh orang yang bawa tur itu dibilang aduh, ternyata bohongan tadi. Bukan sekolah itu, pura-pura belajar. Ya, pura-pura belajar supaya orang mau bantu. Nah, ini kan untuk sekolah ya, untuk pendidikan anak-anak mereka mengikuti. Ternyata ketika tidak ada orang, mereka ya mungkin tidak ada sekolah itu. Ketika ada orang datang, mereka pura-pura sekolah, pura-pura belajar. Nah, itu memang sudah sangat prihatinkan. Bagaimana kondisi di sana sangat ya, saya bilang kasihan sekali. Tapi kita juga harus bijaksana. Kalau kita bantu mereka, ternyata itu bukan sungguh-sungguhan, artinya mereka pura-pura aja supaya mereka bisa dapat uang yang banyak, itu juga tidak bijaksana. Maka dari itu saya sarankan pada umat yang tanya tadi, boleh bantu saudaramu atau keluargamu sedang susah, bantu, bagus, dana. Tetapi lihat kondisi. Kalau dia datang lagi, minta lagi, dikasih lagi, minta lagi, datang 3 kali, 4 kali, datang terus. Wah, ini sudah berarti tidak mau kerja atau tidak mau usaha. Kalau sekali dibantu dia kerja, ya itu bagus. Tapi kalau datang terus, ini juga berarti orangnya itu malas dan mau usaha. Dia hanya ya kurang lagi, setengah jam lagi maju. Oleh karena itu, kalau Anda berdana, bagus. Iya, maju. Tapi harus lihat tempat dan kondisinya. Kalau yang dibutuhkan, Di atas, no? tapi kalau dia datang terus berhati lagi, minta lagi, tidak habis-habis, artinya ini sudah kebablasan. Harus bijaksana. Nggak boleh lama-lama. Bilang aja, kalau saya bantu sekali ya, udah cukup. Ini udah terakhir Ini untuk sebenarnya. kamu dalam masa Udah sulit lewat capo. dibantu. Misalnya orang berencana ya, ini saya bantu sekali sudah ya. Seharusnya nggak boleh, cuma terakhir capo. Nah, masa nanti bulan depan ada udah selesai di sana. Lewat harusnya. Berarti ini dana. Nyari biksu nggak bisa. Oleh karena itu, danalah dengan bijaksana. Meta, karuna juga ditambah lagi haknya. Dana juga harus punya bijaksana. Kayak di rawa bengkel. Yang kedua, nah ini ada lagi namanya kecenderungan. Iya Kalau yang benar. pertama tadi itu dia malas atau manja. Yang kedua ini Udah baik kamu meninggal. kecenderungan Gandengnya udah orang meninggal. Jadi berapa orang sebagai Cinto sama Tiang nih. Sama juru Tiang. selamat. Cinto yang dulu buka Jadi dia itu suka berdana. Heeh. Dananya bagus. Bagus kan dana? Iya, tinggal sama Tiang doang. Kalau Tiang Tapi semua dia anggap Kopek udah meninggal. kalau saya ini tidak berdana, kamu itu tidak bisa hidup.
Nah, ini juga bisa menjadi toksik. Biasanya ada orang itu dia sebagai donatur di sebuah donatur ya, donatur dia berdana di tempat itu, nah, bagus dana. Lalu lama-kelamaan karena tidak ada donatur lain, mungkin dia merasa berkuasa. Akhirnya apa? Akhirnya dia semua diatur sama dia. Dan semua diatur, ikut kemauan dia. Akhirnya dia bukan hanya donatur, lama-lama dia bisa menjadi pemilik wihara. Misalnya begitu. Karena dia anggap dia itu sebagai juru selamat. Ini kalau nggak ada saya dana di sini, nggak mungkin lo ada wihara ini. Nggak mungkin lo bisa ada kebaktian. Nggak mungkin lo bisa ada pembangunan, renovasi dan segala macam. Jadi ini juga sesuatu yang berbahaya, khususnya bagi yang memberi ya. Nah, tadi pertama kan yang menerima itu. Kalau yang kedua ini orang yang memberi pun juga harus punya apa? Kebijaksanaan. Kita harus mengerti bahwa dana yang diberikan itu sifatnya adalah harus apa? Harus ikhlas, tulus, tidak ada iming-iming apapun, tidak ada pamrih. Apa ada berdana? Misalnya berdana, nanti kan tanggal dana. Nah, saya dana nanti ya, dana. Tapi nanti pas apa itu, pas mau berikan jasa atau mau blessing, dulu kan biasa orang suka berdoa, orang mengucapkan keinginannya. Semoga saya sudah berdana hari ini, ya semoga hidup saya itu baik, sukses, sehat, tidak sakit, kalau bisa tidak mati juga. Apa sih? Apa bisa? Seringkali orang memberi sesuatu tapi mengharapkan yang lebih. Itu namanya apa? Namanya adalah keserakahan. Jadi dana yang diberikan itu kalau tidak diwaspadai juga bisa menimbulkan keserakahan, kemelekatan yang akan membawa kepada penderitaan. Praktek dana yang baik adalah praktek untuk melepas, bukan untuk berharap sesuatu yang lebih banyak. Belajar untuk melepas. Dengan dana ini saya belajar untuk melepas. Karena kalau kita tidak pernah belajar untuk melepas, maka nanti kita akan sulit untuk melepaskan segala macam bentuk penderitaan. Harus pelan-pelan belajar melepas. Di dalam Jataka dikatakan, kalau punya sedikit, berilah sedikit. Kalau punya sedang-sedang, berilah sedang-sedang. Kalau punya banyak, boleh kasih banyak. Sesuai kemampuan masing-masing. Tetapi jangan sampai tidak berjalan. Maka dari itu, kalau kita mengerti nilai dari dana itu, sesungguhnya manfaat terbesar bukan untuk yang diberi dana, tetapi bagi yang memberi akan mendapatkan manfaat yang lebih besar, manfaat yang lebih tinggi, yaitu dia bisa melatih, melepaskan kemelekatan.
Jadi kalau ada punya sesuatu sedikit banyak tidak soal, yang penting bisa melepas. Ada orang punya banyak, tapi belum tentu dia bisa melepas. Ada orang punya sedikit, tapi dia melepas, bisa berdana dengan tulus, ikhlas. Itu nilainya justru lebih mulia. Karena dia punya sedikit, dia berikan semuanya. Wah, jadi dia bisa praktek melepas. Nah inilah Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, apa yang kita lakukan ya, selama katina kala atau masa katina, Maduga berdana dengan penuh kebahagiaan, tetapi ingat juga harus ditambah dengan kebijaksanaan. Praktek dana yang terbaik adalah praktek dharma yang membawa kepada kebebasan dari penderitaan. Kalau Anda berdana, lepas, bisa ikhlas dan mengerti dengan benar manfaat dari berdana, mengerti dengan jelas bahwa kalau kita menanam yang baik, pasti akan menuai hasilnya juga baik. Tidak perlu dicari, tidak perlu diharap, pasti akan kembali kepada sang pemilik kebajikan itu sendiri, seperti yang disampaikan di dalam Nidi Kanda Sutra. Nah, kebajikan itu tidak bisa berpindah tempat, tidak bisa berubah dari orang, tetapi akan selalu mengikuti. Itulah jasa kebajikan yang sesungguhnya. Kalau orang sering melakukan perbuatan baik